Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Khairul Fahmi, dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dalam mata kuliah menulis akademik atau Alkitabah Al-Akademiyah. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua, kita akan membahas tentang definisi menulis akademik. Kita akan lebih spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas perbedaan menulis akademik dengan tulisan biasa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik menulis akademik, dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang elemen-elemen menulis akademik. Simak video pembelajaran berikut ini untuk lebih detailnya. Baik, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kalau pertemuan atau video yang lalu kita membahas tentang teori menulis, maka pertemuan hari ini atau sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perbedaan antara menulis akademik dan menulis non akademik. Pada pertemuan minggu lalu atau pada pertemuan di video yang lalu, kita sudah membahas bahwa menulis itu merupakan sebuah keterampilan berbahasa, bahwa menulis itu adalah keterampilan yang produktif, dan kita sudah membahas apa fungsinya dan bagaimana unsur-unsurnya. Maka pada pertemuan hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas hal yang lebih spesifik, yaitu menulis akademik dan menulis non akademik. Baik, ketika kita melihat sebuah tulisan, ketika kita melihat teks yang berada di bawah berita, atau teks yang kita baca di berita media di HP, berita daring atau berita di koran, maka bertanyalah kita kepada diri kita, apakah itu sebuah pelajaran atau apakah itu sebuah tulisan akademik? Ketika kita membaca novel, apakah itu juga tulisan akademik? Apakah kita ketika kita sedang membaca makalah, apakah itu sebuah tulisan akademik? Mari kita perhatikan definisi berikut ini. Nah, pertama adalah menulis akademik secara teoritis merupakan hasil tertulis berbentuk tugas yang dihasilkan oleh mahasiswa di universitas, baik berbentuk makalah, penelitian, artikel, laporan, dan ringkasan ilmiah yang mencakup ide, organisasi, tulisan, pilihan kata, penggunaan kalimat, kaidah penulisan yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, jadi mahasiswa sekalian, jika kita menemukan sebuah tulisan yang seperti begini, itu namanya tulisan akademik. Ketika kita diberi tugas oleh dosen untuk membuat makalah, itu juga menulis akademik. Kita diberi tugas untuk menulis esai, itu juga menulis akademik. Silakan Anda karang sebuah karangan di mana tulisan itu memerlukan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu juga tulisan akademik. Kalian harus menulis tulisan esai dengan merujuk A, B, C, D, itu juga tulisan akademik. Jadi dalam bahasa Arab kalau boleh didefinisikan, yaitu Alkitabah Al-Akademiyah hiya natijatun maktubatun yuntijuha tullabul jami'ah fi syakli awraq wa abhas wa maqalat wa taqarir wa mulakhasat ilmiyah tashmalul afkar wa tanzimul kitabah wa ikhtiyarul kalimat wa istikhdamil jumal wa qawaidil kitabah al-mukawanah minal iftitah wal muhtawa wal ikhtitam. Ya, jadi pada prinsipnya menulis akademik itu merupakan sebuah tulisan yang berbentuk tugas yang dihasilkan oleh mahasiswa di universitas. Nah, itu definisi yang sangat-sangat singkat. Namun kita perlu mencirikan mana saja yang tulisan akademik dan mana saja yang tulisan akademik. Kalau kita boleh berpandangan bahwa bagaimana kalau tulisan kita di SMS atau di WA kepada teman, itu bukan tulisan akademik. Bagaimana kalau curhatan kita di Facebook, itu juga bukan tulisan akademik. Tapi bisa jadi hasil tulisan yang kita tuliskan dan itu memiliki rujukan yang kuat, kemudian kita posting di Facebook, nah itu bisa jadi tulisan akademik. Kenapa? Karena kita sudah mencantumkan rujukan di dalam tulisan itu. Itu nanti masuk dalam unsur bagaimana media tulisan tersebut disampaikan. Nah, berkenaan dengan itu, tulisan akademik ini memiliki karakteristik. Karakteristik tulisan akademik yang pertama adalah logis. Yang dimaksud logis di sini adalah setiap tulisan yang kita tuliskan itu masuk di akal, bisa diterima oleh akal sehat, bukan cerita, bukan juga hal-hal yang tidak jelas kita tulis. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak bisa dijadikan sebagai tulisan akademik.
Maka dalam penulisan makalah, esai, dan beberapa jenis tulisan akademik lainnya itu memiliki karakteristik yang logis. Yang kedua adalah faktual. Faktual itu berbicara sesuai fakta, tidak mengada-ngada. Contohnya, saya akan menulis tentang Monas. Monas itu ada di Jakarta, ya. Itu secara fakta seperti itu. Bukan Monas itu ada di Yogyakarta. Nah, itu kan tidak faktual maksudnya. Yang ketiga adalah objektif. Objektif itu berarti kita menulis sesuai dengan apa yang terjadi. Bukan ada iming-iming atau bukan ada sampingan-sampingan keinginan kita. Kita menulis, saya ingin menulis tapi maksudnya demikian. Saya menulis A tapi maksudnya B. Saya ingin menulis agar menggiring opini masyarakat agar menjadi B. Nah, dan saya melaporkan atau dalam sebuah tulisan jika ada maksud yang tidak sesuai dengan objektivitas, maka itu namanya tidak objektif. Jadi tulislah sesuai apa yang bisa kita tulis dan itu sangat objektif. Yang selanjutnya adalah sistematis. Sistematis itu urutan, berurut. Jadi ketika kita menulis sebuah tulisan akademik itu perlu didahului dari yang namanya pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi kita bisa melakukan penulisan akademik itu secara sistematis. Bisa jadi ada yang didahului oleh abstrak, bisa jadi ada yang didahului oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh dosen, seperti itu. Jadi tidak mungkin dimulai dari kesimpulan, tidak mungkin tidak sistematis. Itu ciri yang selanjutnya. Yang ketiga adalah absah. Absah itu dalam arti benar. Nah, disinilah maka dibutuhkan rujukan-rujukan yang benar sehingga untuk memperkuat bahwa tulisan kita ini merupakan tulisan akademik. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan yang signifikan antara tulisan yang akademik dan non akademik. Nah, mahasiswa sekalian, di sini saya sediakan tabel agar kita bisa mempelajari kira-kira apa saja tulisan-tulisan yang bukan tulisan akademik dan tulisan akademik. Pertama dari sisi informasi. Kalau tulisan akademik itu padat informasinya dan berasal dari hasil penelitian. Biasanya mahasiswa diminta untuk silakan cari dalam artikel jurnal, artikel yang berada di jurnal, dan simpulkan apa temuan dari penelitian itu. Dan cantumkan rujukannya, siapa yang menulis, tahun berapa. Nah, itulah informasinya padat. Sebagai contoh, metode IQRO menjadi metode yang efektif dalam pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia sekian sampai sekian tahun menurut Romli tahun 2005, misalkan seperti itu. Itu padat informasi. Nah, kalau menulis non akademik itu tidak padat, cenderung tidak penting. Informasi-informasi yang tidak penting itu dicantumkan. Nah, yang kedua adalah jenis tulisan. Nah, kalau menulis akademik itu banyak menggunakan bentuk bahasa yang pasif, seperti dilakukan, diteliti, ditelaah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab sama saja menggunakan kalimat pasif seperti itu. Dan menulis non akademik itu menggunakan bentuk bahasa yang aktif. Sementara dari bentuk referensi dan rujukan itu menulis akademik perlu mencantumkan rujukan dengan detail dan jelas, dan bisa jadi menggunakan sistem manajemen referensi. Dan yang selanjutnya itu tidak memerlukan rujukan. Jadi untuk menulis non akademik itu tidak memerlukan rujukan. Nah, dari sisi struktur kalimatnya, menulis akademik itu sederhana, lugas, dan jelas. Nah, menulis non akademik itu tidak sederhana, berbelit-belit. Maka kalau kita lihat ada tulisan yang tidak runut struktur kalimatnya, maka itu bisa jadi tulisan itu tidak akademis. Nah, dari sisi audiens pembaca, tentunya penulisan akademik ini menyasar kepada akademisi, mahasiswa, dosen, peneliti, dan lain sebagainya. Untuk tulisan non akademik itu masyarakat umum atau kepada publik. Dari tujuannya, tulisan akademik memberi informasi kepada publik dengan bukti-bukti yang nyata. Bisa jadi dicantumkan angka-angka statistik, bisa jadi juga dicantumkan dengan data-data fakta sesuai kondisi kenyataannya. Nah, menulis non akademik itu tidak demikian, jadi tidak memberikan informasi nyata, tapi hanya hiburan semata. Maka kalau kita curhat, disampaikan, itu juga bisa dikatakan tulisan tapi non akademik. Nah, gaya penulisan, kalau non akademik itu formal, non akademik itu informal. Nah, tentunya yang terakhir adalah kaidah gramatikal. Perlu memperhatikan panduan umum dan kaidah-kaidah grammar penulisan untuk tulisan akademik tertentu. Bahkan ada panduan khusus dalam menulis akademik dalam tulisan tertentu.
Contoh ada panduan menulis makalah, ada panduan menulis esai, ada panduan membuat skripsi. Semua itu menjadi sebuah ciri dari penulisan akademik. Nah, saya ingin menekankan dalam penulisan akademik itu perlu adanya argumentasi. Apapun yang ditulis, berbentuk makalah, esai, atau tulisan akademik, itu perlu dikuatkan dengan argumentasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa-apa saja elemen-elemen yang dibutuhkan untuk kita sebagai mahasiswa dapat melakukan penulisan yang dikategorikan tulisan akademik. Pertama, kita harus bisa berargumentasi. Bagaimana kita bisa berargumentasi? Pertama, kita dapat mengetahui permasalahan dan dapat menawarkan solusinya. Ketika kita sudah membaca artikel, permasalahannya A, maka kita harus bisa membuat argumentasi kita dan dimuat di dalam tulisan itu. Jadi tidak hanya memindahkan gagasan orang tanpa argumen. Nah, yang selanjutnya adalah berargumentasi untuk memberikan solusi yang ditawarkan. Setelah kita mengetahui permasalahannya, kita harus menuliskan argumentasinya apa. Misalkan di dalam tulisan, metode langsung kurang efektif, maka solusinya apa? Nah, itu harus kita tuliskan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita dapat memberikan kesimpulan terhadap tulisan yang sudah kita baca. Yang kedua adalah mengetahui sebab akibat. Jadi, di dalam sebuah teks, mahasiswa harus dapat mengetahui sebab akibat yang terjadi dalam suatu teks yang dapat diukur dari indikator sebagai berikut. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks, maka kita harus melihat bahwa apakah ada hubungan antara kalimat ini dengan kalimat ini. Dalam satu paragraf biasanya kita pusing mana kalimat, mana kata, seperti itu. Dan kenapa kalimat ini tidak berhubungan dengan kalimat ini? Kenapa kalimat satu kok tidak menjadi penyebab pada kalimat kedua? Maka itu semua harus mengetahui sebagai landasan bahwa kita bisa menulis untuk menulis akademik. Nah, yang lainnya, elemen pendukung yang lainnya adalah pertama berdiskusi. Tentunya dengan diskusi ini kita bisa membuat brainstorming terhadap pemikiran kita agar kita bisa mendapatkan informasi dari teman-teman, mendapat informasi dari orang lain untuk tulisan kita. Bagaimana kita mendefinisikan selanjutnya? Misalkan ada definisi sebuah metode itu adalah bagaimana cara kita menjelaskan itu adalah salah satu elemen penting juga. Yang ketiga adalah generalisasi, bagaimana kita menggabungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan angka-angka statistik dalam tulisan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memvisualisasikan data yang sudah kita tuliskan dalam tulisan kita. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan semoga bisa menjadi acuan untuk pembelajaran menulis akademik. Demikian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.